Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dan juga Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti Renungan 79. Hari ini kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, dan ada firman Tuhan yang kembali kita dapat renungkan bersama. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam pembacaan di Matius pasal 19. Dan saya akan mengajak kita merenungkan 3 ayat pada ayat 13, 14, dan 15 dengan satu tema, bawa jumpa Dia. Saya akan membacakan ayat ini karena terdiri dari 3 ayat, saya akan membacakan semuanya. Matius 19 ayat 13, 14, dan 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya Bapak Ibu, apa yang kita baca di di Matius 19 ini juga terdapat di Markus pasal 10 dan juga terdapat di dalam Lukas 18. Bapak Ibu bisa melihat perikopnya. Nah, ada yang menarik yang dapat kita pelajari bersama yang untuk kita jadikan penerapan di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa di mana orang-orang pada masa itu membawa anak-anak kecil, tidak terlalu jelas siapa, kemungkinan besar orang tua mereka. Tidak dituliskan anak-anak itu usia berapa, tentunya mereka anak-anak yang belum dapat datang sendiri. Itu sebabnya perlu orang dewasa yang membawa anak-anak ini berjumpa dengan Yesus, ya. Yang menarik yang kita dapat lihat adalah ada kesadaran dari orang-orang dewasa pada waktu itu bahwa mereka menyadari anak-anak mereka perlu berjumpa dengan Yesus dan mereka membawa anak-anak ini berjumpa dengan Yesus, ya. Ada beberapa tafsiran menjelaskan pada masa itu orang menumpangkan tangan biasanya dilakukan oleh para ayah untuk memberkati anak-anak mereka. Dan orang-orang pada masa itu yang sudah mengetahui, mengenal Yesus, kemudian menginginkan untuk membawa anak-anak ini kepada Yesus supaya Yesus menumpangkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Apa yang kita dapat pelajari? Bahwa ternyata ada kesadaran yang sangat besar dari orang-orang saat itu bahwa anak-anak ini perlu dibawa berjumpa dengan Yesus. Nah, kesadaran ini pun yang menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan, diperlukan kepada semua orang dewasa dan juga secara khusus orang-orang yang berhubungan dengan anak-anak, orang tua, pemerhati anak, guru-guru, setiap orang yang dekat dengan anak-anak memiliki kesadaran yang sama bahwa anak-anak perlu dibawa berjumpa dengan Dia. Anak-anak perlu dibawa untuk berjumpa dengan Yesus. Mari kita lihat apa yang kita kemudian dapat belajar. Mengapa mereka perlu dibawa jumpa dengan Yesus? Pertama, karena anak-anak, ya meskipun mereka masih kecil, tapi mereka juga membutuhkan juru selamat. Ya kadang-kadang orang berpikir, dia kan masih anak-anak, dia kan masih kecil. Anak-anak itu nggak tahu apa-apa. Anak-anak itu kan polos, dia masih bersih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin kita kemudian menyadari bahwa anak-anak sejak masa kecil pun dia butuh juru selamat. Mazmur 51 ayat 7, mari kita akan lihat. Ada satu catatan yang penting di sana. Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bahkan sejak anak-anak pun dalam kandungan pun, ya seseorang pemazmur mengatakan dikandung di dalam dosa. Itu sebabnya anak-anak pun perlu dibawa. Dia butuh juru selamat, dia perlu dibawa kepada Dia, Yesus juru selamat. Sehingga anak-anak sejak kecil pun dapat menyadari bahwa Yesus mengasihinya. Yesus mati baginya untuk menebus dosanya, ya. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan, dosanya akan dihapuskan. Ya, tentunya kita menceritakan membawa anak-anak menyadari bahwa dia berdosa sesuai dengan tahapan usia-usianya. Ya, anak-anak membutuhkan juru selamat. Oleh karena itu, dia perlu dibawa untuk mengenal Tuhan.
Bapak Ibu bisa menolong mereka dengan menceritakan tentang firman Tuhan, tentang kisah-kisah dalam firman Tuhan. Latih anak-anak untuk beribadah sejak mereka kecil. Ya. Saya bersyukur karena menjadi bagian bahwa sejak kecil ya orang tua saya membawa untuk mengenalkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menceritakan bagian-bagian firman Tuhan, mengenalkan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat yang mengasihi saya, mengantar saya untuk datang ke tempat ibadah bersama dengan anak-anak. Bapak Ibu, mari latih anak-anak untuk mereka mengenal Tuhan, mereka berdoa, bawalah mereka di dalam ibadah-ibadah di mana mereka dapat belajar mengenal Tuhan, mengenal siapa Tuhan juru selamat kehidupan mereka. Di gereja ini, GBDI El Shaddai Magelang, ibadah anak-anak, ibadah Pelnat sudah kembali dimulai secara tatap muka, secara khusus bagi anak-anak usia kelas 1 SD ke atas, ya 6 sampai 7 tahun ke atas. Ya, Bapak Ibu yang punya putra-putri usia itu sudah dapat mengikuti ibadah, dan ibadah itu dilakukan setiap minggu pukul 10. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan informasi-informasi dari call center, ya mungkin juga menghubungi call center khusus dari pelayanan anak, sehingga anak-anak dapat ikut ibadah. Mereka membutuhkan juru selamat. Karena itu mari bawa anak-anak untuk berjumpa dengan Dia, Yesus juru selamat mereka. Kedua, kenapa mereka perlu dibawa untuk berjumpa dengan Yesus? Karena anak-anak pun dapat percaya kepada Tuhan. Kadangkala orang dewasa berpikir bahwa anak-anak nanti ajalah, nunggu dia kalau sudah besar, baru dia dapat memutuskan kepada siapa dia percaya. Ya, ada beberapa masalah yang kemudian timbul ketika kemudian anak-anak dibiarkan begitu saja, sehingga ketika dia sudah dewasa, ya dia memilih hal-hal yang lain. Anak-anak dapat dilatih untuk percaya bahkan sejak dia usianya masih kecil, untuk dia mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuhnya. Ada satu catatan contoh di dalam firman Tuhan. Saya ingin membaca, ada bagian dalam firman Tuhan menceritakan bagaimana seorang anak ya dapat belajar, dapat percaya bahkan sejak masa kecilnya. Itu tercatat dalam satu kisah 2 Timotius 3 ayat 15 ya. Ada satu catatan tentang seorang tokoh namanya Timotius. Dia dicatat dalam firman Tuhan, mengenal Tuhan sejak masa kecilnya. 2 Timotius 3 ayat 15 tercatat demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Timotius sejak kecil, firman Tuhan mencatat ada iman dari neneknya Lois, diturunkan kepada ibunya Eunike, dikenalkan juga kepada Timotius. Itu sebabnya dia sejak kecil kenal firman Tuhan. Dan ayat ini mencatat firman itulah yang memberi dia hikmat. Dia dapat percaya, bahkan menuntun kepada keselamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak harus menunggu dewasa untuk membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus Kristus. Bawa mereka jumpa Dia, Tuhan Yesus Kristus, karena anak-anak dapat hidup dalam percaya yang sungguh. Yang ketiga, anak-anak perlu dibawa jumpa Dia Yesus, karena setiap anak yang berjumpa Tuhan bukan saja memperoleh keselamatan, tapi hidupnya dapat mengalami kasih Tuhan, mengalami berkat Tuhan, dan pada waktunya dia akan menjadi anak-anak yang memiliki dampak bagi sekitarnya. Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayat ini berkata demikian, kalau kita membawa anak-anak untuk berjumpa dengan Tuhan, ya mereka akan menjadi anak-anak yang pada masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan itu. Anak-anak yang dilatih untuk datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengalami kasih Tuhan, hidupnya akan menjadi hidup yang dipenuhi kasih Tuhan, sehingga dia dapat membagi kasih Tuhan kepada sesama. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita rindu melihat anak-anak kita hidupnya
ya adalah hidup yang memberi dampak, perilakunya baik, tingkah lakunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari mereka, bawa mereka berjumpa dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatnya. Yang terakhir, mengapa kita perlu membawa anak-anak berjumpa dengan Dia? Karena alasan yang terutama, ya meskipun saya sebutkan ayat terakhir, tetapi kita membaca tadi bahwa Matius 19 mencatat, ya, mengapa mereka perlu membawa anak-anak kepada Yesus? Karena sesungguhnya Yesus sangat mengasihi anak-anak. Itu sebabnya ayat 14 mencatat Yesus menegur murid-murid yang menghalang-halangi anak untuk datang kepadanya. Pada bagian kalau Bapak Ibu baca di Markus, ya, atau di Lukas, ada catatan Yesus marah, ya. Tidak banyak catatan Yesus marah pada sesuatu. Ada yang kejadian Yesus marah ketika ada di bait Allah. Tetapi salah satu yang tercatat Yesus marah kapan? Waktu anak-anak tidak diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Dia. Menunjukkan bagaimana Yesus menyambut anak-anak. Yesus mengasihi anak-anak. Bahkan firman Allah mencatat di ayat 14 tadi. Di ayat 15, Ia meletakkan tangan atasnya. Yesus memberkati mereka, Yesus menyambut mereka, Yesus memakai setiap anak-anak, Yesus mengasihi setiap anak-anak. Karena itu dari renungan hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, setiap anak-anak yang ada di sekitarmu, itu mungkin anak-anakmu, mungkin keponakan, mungkin teman, mungkin cucu, siapapun yang engkau lihat ada di sekitarmu, itu satu kesempatan, bawa setiap anak, jumpa dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup mereka dapat diselamatkan, dapat percaya, dapat berdampak, dan hidup mereka adalah hidup yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami dapat melihat kasih-Mu kepada setiap orang, dari orang-orang dewasa bahkan kepada setiap anak-anak. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak yang Engkau kasihi. Karena itu kami berdoa berkati setiap anak-anak yang ada di sekitar kami. Supaya kami pun dapat membawa mereka berjumpa dengan Engkau. Tidak menjadi penghalang bagi mereka. Tapi membawa mereka mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Kami berdoa berkati seluruh keluarga untuk menjadi orang-orang dewasa yang membawa anak-anak mereka berjumpa dengan Engkau, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, secara khusus setiap anak-anak. Kami berdoa hari ini berkati mereka, bawa mereka Tuhan untuk terus berjumpa dengan Engkau dalam ibadah-ibadah mereka, di rumah mereka. Mereka dapat jadi anak-anak yang juga mengenal Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program El Shaddai Kids, Tuhan akan memberkati. Setiap pelayanan ibadah anak, Tuhan memberkati. Setiap guru-guru yang melayani, Tuhan memberkati. Setiap orang tua, Tuhan memberkati. Supaya kami semua bersama-sama dapat menjadi mitra kerja Tuhan, membawa anak-anak berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan kasih-Mu kepada seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Oleh karena Kristus telah mati untuk kami ketika kami masih berdosa, dan sekarang dibenarkan oleh darah-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.